Mantan DC lapangan pinjol bongkar ya resiko gagal bayar di pinjol itu sebenarnya seperti apa? Seberapa berat resikonya dan apakah langkah terbaik yang harus kita lakukan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak di antara teman-teman yang khawatir, yang stres masalah pinjol ini takut ya, takut karena ya, kalian mungkin nggak ngerti aja apa yang sebenarnya teman-teman hadapi. Kalian nggak ngerti sanksinya, kalian nggak ngerti hukumnya seperti apa, sehingga membuat teman-teman itu merasa panik, merasa cemas, dan ujung-ujungnya membuat teman-teman itu benar-benar tidak tenang. Ya, tapi sebelum membahas ke arah situ, saya pengen ngingetin juga bahwa saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Saya juga tidak pernah membuat tarif-tarif berbayar apapun. Jadi kalau ada yang menggunakan video saya dan mengaku-ngaku saya, artinya itu penipuan dan jangan dipercaya. Ya, oke. Ngomong-ngomong soal mantan DC pinjol, sebenarnya banyak banget ya mantan-mantan DC pinjol itu yang udah speak up, baik itu di kolom komentar, terus saat live streaming gitu ya, banyak yang share, banyak yang bilang dia mantan DC dan yang sebenarnya mereka pengen mengungkapkan gitu loh, bahwa nasabah-nasabah yang gagal bayar itu sebenarnya resikonya itu tidak seberat yang mereka pikirkan gitu. Sebenarnya nasabah itu ya kalau misalnya nggak bisa bayar ya udah nggak akan bisa diapa-apain gitu. Paling mentok-mentok slik OJK, seorang DC tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu. DC hanya bisa menekan, hanya bisa berupaya untuk membuat orang itu dari tadinya yang nggak bisa bayar, ditekan terus, yang mana disuruh untuk ya gali lubang tutup lubang ya, itu oknum, ada loh oknum-oknum kayak gitu ya. Jadi intinya adalah menekan kita gimana caranya biar kita bisa segera membayar utang-utang kita. Pada kenyataannya nggak semuanya seperti itu gitu loh. Nggak seburuk yang kalian pikirkan. Soal DC datang ke rumah, itu pun juga nggak semua didatengin. Karena memang katanya nggak akan keburu, nggak akan cukup. Paling diprioritaskan ke orang-orang yang kooperatif. Ya, kooperatif seperti apa? Yang menjanjikan tanggal bayar. Terus yang bisa terus-terusan dihubungi, di telepon itu terus ngangkat, terus responsif, itu diprioritaskan. Karena ya iyalah, mereka nggak mungkin kan buang-buang waktu untuk orang-orang yang nggak respon. Mereka akan fokus ke target mereka, karena di situ ditarget. Jadi mereka harus bisa membuat orang bayar berapa nasabah, atau berapa nominalnya, itu ada targetnya. Jadi itulah fokus mereka sebenarnya. Kalau mereka menyia-nyiakan waktu kepada orang yang susah dihubungi, ya ngapain gitu, mereka nggak akan kekejar targetnya. Jadi mereka akan terus memprioritaskan berdasarkan orang-orang yang mungkin menjanjikan sesuatu, terlihat bisa membayar, kooperatif dan lain sebagainya. Nah dari sini teman-teman bisa ambil pelajaran bahwa menjanjikan sesuatu, berbohong kapan kalian bisa berbayar, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, justru malah akan memperparah dan membuat kalian akan makin ditagih. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.